Nggak sih kalian kepikiran kenapa tiap buka berita tentang Timur Tengah, tentang Middle East, nama AS tuh Amerika Serikat hampir selalu muncul, mau bahas perang, minyak, Israel Palestina, Iran, sampai jalur kapal di laut, ujung-ujungnya Amerika lagi, Amerika lagi. Dan itu bukan cuma kebetulan, karena bisa dibilang tuh ibaratnya kalau Timur Tengah itu panggung, Amerika Serikat tuh bisa dibilang sebagai salah satu main cast-nya, pemain utamanya. Bukan figuran, bukan penonton, tetapi aktor yang hampir selalu ikut menentukan jalan cerita gitu. Nah, dari poster ini tuh bakal ngajak kita melihat kenapa si AS ini tuh memiliki pengaruh sebesar itu di Middle East. Gimana ceritanya dari dulu sampai sekarang, dan juga apa dampaknya sampai saat ini gitu. Nah, mungkin bisa kita awali dari alasan kenapa si Timur Tengah itu tuh sangat penting bagi AS sendiri. Why Middle East matter for the US? Nah, alasan pertama yang paling simpel, paling gampang dipahami adalah energi, soal energi. Di Timur Tengah ini ada jalur super penting seperti Selat Hormuz dan juga Laut Merah. Nah, laut ini bukan sekedar laut biasa gitu, tapi jalur utama pengiriman minyak di seluruh dunia. Kalau jalur ini terganggu, global oil price bisa naik gitu, harga minyak dunia ini bisa naik, ekonomi dunia tuh bisa ikut goyang. Jadi wajar kalau US merasa mereka tuh merasa harus keep an eye gitu on this region. Alasan kedua adalah strategic alliances. Nah, US ini memiliki close partners seperti Israel, Saudi Arabia, dan negara-negara teluk lainnya. Menjaga keamanan mereka berarti juga menjaga pengaruh dan juga kepentingan US sendiri. Lalu alasan ketiga adalah soal balance of power, terutama terhadap Iran. Nah, dari perspektif US, Iran itu bisa dianggap sebagai calon-calon yang memiliki dominasi global, yang akan mendominasi global. Nah, hal ini tuh dianggap bisa mengganggu regional stability dan juga mengancam sekutu-sekutunya si Amerika Serikat ini. Nah, lalu yang keempat adanya keamanan jalur perdagangan dunia, global trade rules, security. Nah, Middle East ini tuh bukan cuma minyak aja. Jadi udah dijelasin bahwasanya mereka ini memiliki jalur perdagangan internasional yang sangat krusial gitu. So, for the next, masuk ke bagian evolution of US influence atau evolusi pengaruh si AS ini dari waktu ke waktu. Kalau kita tarik ke belakang, di era pra 90 atau pada saat Perang Dingin, Cold War, fokus US ini adalah blocking Soviet influence, untuk memblokir pengaruh dari Uni Soviet sambil memastikan bahwasanya oil supply minyak itu tetap aman gitu, tetap terjaga. Masuk ke 91 pada saat Gulf War atau Perang Teluk, US ini memimpin International Coalition. Nah, sejak saat itu juga, si US ini mulai memiliki long-term military presence di Middle East ini sendiri. Lalu di periode 2001 sampai 2003, semuanya itu berubah drastis. Pasca tragedi 11 September, US ini melakukan military intervention di Afghanistan dan juga Irak. Tujuannya apa? Tujuannya untuk counter terrorism, untuk melawan teroris dan juga stabilisasi. Tapi dampaknya itu justru memicu political instability dan juga growing anti-American sentiment gitu. Lalu di tahun 2010 sampai 2015, US mencoba jalan yang lebih soft lewat Iran Nuclear Deal atau JCPOA gitu. Nah, hal itu bisa dibilang sebagai contoh pendekatan diplomasi dibanding perang gitu. Namun, di tahun 2018 sampai 2020, US memutuskan untuk withdraw from ZCPOA gitu. Mereka memutuskan untuk mundur dari ZCPOA itu dan kembali ke maximum pressure strategi mereka dan juga mendorong Abraham Accords untuk normalisasi hubungan Israel dengan beberapa negara Arab itu. Lalu masuk ke 2021 sampai saat ini, strategi si USA ini tuh mulai berubah lagi ya, emang suka berubah-berubah ya mereka ini. Nah, menjadi less direct war gitu, karena mereka ini mulai mengurangi perang secara langsung, more deterrence gitu. Nah, emang sih si US ini tuh tetap hadir, tetap ada gitu, tapi mereka ini mungkin lebih selektif lagi dan juga hati-hati. So for the next, nah, di bagian ini nunjukin bahwasanya pengaruh AS ini tuh dibangun lewat banyak tools. How the US maintain its influence gitu. Pertama itu mereka ini memiliki military power gitu, kekuatan militer. Mereka ini memiliki Fifth Fleet atau Armada kelima di Bahrain, lalu juga adanya Al Udeid Air Base di Qatar untuk keamanan area teluk dan juga jalur energi gitu. Nah, yang kedua itu ada alliances. Nah, si US ini menjadi major arms supplier untuk Israel, Saudi Arabia, dan juga Egypt. Plus joint military exercise and intelligence sharing gitu. Yang ketiga, mereka ini memiliki economic pressure, pastinya ekonomi, sanction, especially on Iran gitu. Jadi mereka menerapkan sanksi ekonomi kepada Iran, digunakan sebagai alat tekanan tanpa perang langsung gitu. Terus yang keempat itu mereka menggunakan diplomasi, tentu saja diplomasi. Nah, US ini terlibat dalam Abraham Accord, ZCPOA negotiation, even mereka ini memutuskan untuk mundur, konflik Yaman dan Suriah, serta berbagai regional talks gitu. Nah, yang kelima itu soft power. Mereka menggunakan soft power lewat education, media, budaya, dan juga economic aid gitu, bantuan ekonomi. Nah, si US ini membangun long-term influence lewat soft power nih. So, kalau misalnya kita ngebahas pengaruh, pastinya ada dampak. Nah, kira-kira dampak apa aja gitu yang disebabkan oleh pengaruh AS di Timur Tengah ini gitu. Nah, dari sisi positif, dampak yang diakibatkan adalah yang pertama itu
pastinya jalur perdagangan dunia itu tuh sekarang relatif aman gitu. Lalu juga kerjasama keamanan tuh udah makin kuat gitu, security cooperation-nya tuh makin kuat lagi. Dan juga tekanan terhadap extremist groups tuh masih ada gitu, gak hilang. Tapi di sisi negatifnya, adanya resistance terhadap US meningkat di Iran, Irak dan Syria. Iraq War 2003 juga meninggalkan long-term instability gitu. Selain itu juga US diplomacy sering dianggap terlalu pro-Israel. Ya, which is, ya benar gitu. Now, which will prolong tensions and proxy conflict. So, the conclusion is yang sesuai di poster, US influence in the Middle East bertahan karena kombinasi military power, alliances, economic pressures, and diplomacy. Nah, pendekatan ini, pendekatan yang digunakan oleh US itu emang berubah gitu, tapi peran mereka itu tetap sama besarnya. Singkatnya, Amerika Serikat di Timur Tengah itu tuh seperti karakter yang udah muncul dari season awal sampai season akhir, sampai saat ini gitu. Sempat kontroversial, sering bikin konflik, tapi sampai sekarang tuh masih belum bisa dikeluarin dari ceritanya. So, kalau misalnya kalian mau baca lebih lanjut, kalian bisa geser slide and scan barcode-nya lebih jelas lagi kalau misalnya yang di poster ini nggak bisa di-scan. Thank you!